silahkan Pak Medi. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, Pak Aswin dan semua. Jadi nanti dalam rakorgu, isu strategis inilah yang nanti paling tidak dipaparkan oleh Pak Gubernur. Kemudian Pak Menteri juga sudah kita inform ini loh, isu strategis di Kaltim. Sehingga nanti kalau ada isu strategis di luar itu, mungkin harus segera disampaikan. Nah, untuk menjawab isu strategis itu, maka kita akan coba sinkronkan ya pendekatan dari Bappenas yang bersifat top down ya dengan major project dan proyek prioritas. Tentu saja kita lengkapi dengan bottom up. Jadi dari usulan daerah, terutama dari Bapak Ibu, untuk melengkapi dari yang sudah disiapkan Bappenas melalui major project maupun proyek prioritas. Silakan dibuka filenya. Nah, ini yang pertama, ini sesuai dengan isu strategis ya, yang pendidikan pelatihan vokasi. Berarti dicentrang saja ya. Yang nomor 1 Pak, ini sepakat ya. Terus lokusnya ini mungkin. Gimana Pak? Lokusnya untuk vokasi ini, tolong Pak Andre. Ini pengembangan keahlian development center. Ini SDC Samarinda ya Pak ya? Jadi harus ya nggak apa-apa dicentang dulu, tapi nanti kami telusuri ya Pak. Ini apakah Kota Samarinda perkembangannya seperti apa? Karena dulu ini pernah diinisiasi tahun 2017. Bentar, ini dicatat. Bu Ami sebagai Direktur Tenaga Kerja dikasih di keterangan, catatan. Di keterangan itu. Kolom paling kanan. Catatan Direktur Tenaga Kerja. Apa tadi Bu Ami? Diinisiasi tahun 2017. Perlu cek perkembangannya sampai tahun 2020. Sudah diinisiasi 2019. 2017. Oh 2017. 17. Iya. Perlu dicek perkembangannya. Gitu. Iya. Baik. Dan informasi Pak, SDC nggak masuk major project Pak, PN, tapi tidak major project. Oh, berarti kok masuk? PN tapi tidak major project. Yeah. Prope ya? Ya, bagian dari itulah RO yang menunjang PN. Ini dari daerah, apakah ini masuk bagian dari usulan daerah atau ada usulan yang berbeda? Silakan Pak Aswin. Mohon maaf Pak Medi, ini PN-nya PN3. PN3 ya? Ya. Baik. Silakan dari Bapeda untuk menanggapi. Baik. Pak Aswin, saya boleh sedikit informasi? Ya, silakan Pak. Iya. Monggo Pak. Boleh ya Pak Aswin? Mungkin boleh Pak. Ya Pak Aswin, terima kasih. Bu Ami, saya mungkin ini saja, tambahan informasi saja. Ketika kami webinar tahun lalu dengan Pak Luhut, itu juga sempat disampaikan, beliau menawarkan sebenarnya untuk membangun politeknik sebenarnya, dan beliau siap kemarin mendukung Kaltim untuk membangun politeknik seperti di Morowali, sesuai dengan kekhasan Kalimantan Timur. Jadi politeknik yang katakanlah untuk apakah coal tidak salah ya, tambang atau CPO gitu. Jadi mungkin itu menjadi bisa salah satu masukan ya Bu, karena waktu itu Pak Luhut sangat siap mendukung gitu. Untuk itu aja mungkin Pak Aswin, Bu Ami, terima kasih. Ya sebenarnya kita waktu saya menjadi sekda di Kutai Kartanegara, kita sudah bangun sebenarnya Pak sekolah yang berkaitan dengan itu akademi migas di sekitar Samboja. Kemudian kelanjutannya saya sudah tidak ini, kemudian diambil alih oleh Politeknik Balikpapan dan sebagainya. Nah siapa tahu memang ada keinginan Pak Luhut, karena Pak Luhut ini beroperasinya kan perusahaan-perusahaan dia tuh di Samboja, di sekitar Muara Jawa,
Ya kalau memang mau dilakukan perbaikan-perbaikan lebih baik atau dibangun aja sekalian sekolah yang berkaitan dengan itu. Saya kira saran Pak Tutuk bagus sekali kalau memang itu terrealisasi. Ya, ini catatannya seperti ini ya Pak ya. Baik, kita maju lagi. Ini dari PU ada akses air minum, perpipaan, dan rumah susun perkotaan. Ini tadi sesuai dengan isu strategis daerah ya. Yang nomor 3 juga. Nah, ini penyediaan air baku di daerah 3T tadi juga sudah ya. Tanggapan dari daerah? Silakan Pak Ibnu. Ya Pak Ibnu masih izin sholat, tapi kami coba menanggapi. Ya, Pak Alpino. Ya, membantu menanggapi terkait dengan yang nomor 2 dan nomor 3. Untuk akses air minum perpipaan di 10 juta sambungan rumah tentunya kami sangat mendukung terkait dengan upaya pemenuhan akses air minum ini, karena memang cakupan layanan air minum di Kaltim ini posisinya masih rendah atau di bawah target, masih sekitar 65% dari target nasional yang diharapkan bisa mencapai 74% di RPJMN. Sehingga, dan masalahnya memang kalau di Kalimantan Timur ini lebih kepada air baku, dan air baku ini memang kebanyakan kalau di Kalimantan Timur ini masih membutuhkan infrastruktur seperti bendungan dan lain-lain sebagainya, itu yang menjadi perhatian. Kemudian untuk rumah susun perkotaan tentunya karena rumah susun ini kewenangannya juga dari pemerintah pusat, kami harapkan juga ini dapat membantu program prioritas provinsi untuk pemenuhan rumah yang ada di Kalimantan Timur, di mana kalau di provinsi, ya Pak? Ya. Kami lanjutkan bahwasanya untuk pemenuhan rumah susun ini kami juga mendukung, dan sudah beberapa kali kami mendapatkan bantuan baik dari Balai Perumahan dan SNPT, dan kami sangat mengapresiasi apabila ini dilanjutkan terlebih dengan target yang cukup tinggi 264 unit, dan ini akan bersinergi dengan program prioritas Bapak Gubernur di daerah terkait dengan pemenuhan rumah layak huni. Hanya saja kalau di kami target yang menjadi sasarannya adalah keluarga prasejahtera. Mungkin itu Pak yang dapat kami sampaikan. Pak Ibnu. Dukungan dari daerah apa ya Pak? Ya, bagaimana Pak? Dukungan daerah. Kalau dukungan daerahnya terkait dengan lahan Pak, untuk lahan, ya. Air baku ini, yang air baku, ya. Yang nomor 2. Lahan, tulis saja lahan, jangan terkait lahan. Lahan. Nah, gitu. Bawahnya juga lahan. Lahan itu lahan itu untuk perumahan. Oh, mohon maaf Pak, lahan itu di perumahan. Air baku. Air baku itu apa ya? Dalam bentuk apa ya? Bendungan. Bendungan Pak. Ini sambungan rumah ya, satuannya? Air minum tuh gimana dia? Kalau misalnya kita melihat di situ kan akses rincian outputnya kan penyediaan air baku Pak. Ya. Kalau misalnya dia outputnya air baku, berarti dia air yang belum diolah, sehingga itu mungkin dukungannya ini terkait dengan penyediaan infrastruktur bendungan. Tapi kalau misalnya terkait dengan penyediaan akses air minum, tentunya kami di sini menyiapkan jaringan distribusinya di daerah. Jadi dukungan nomor 2 apa dukungannya? Penyediaan jaringan distribusi, Pak. Penyediaan jaringan distribusi. Baik. Dari Direktorat Irigasi kami persilahkan memberikan tanggapan. Penas. Air minum kok irigasi begitu. Direktorat Irigasi. Ya. Kami ingin bertanya, yang nomor 2 itu antara nama prioritas nasionalnya dengan rincian outputnya, kami agak sedikit bingung, karena kalau misalnya di nama proyeknya itu adalah akses air minum, tetapi outputnya itu penyediaan air baku seperti itu. Ya. Seperti apa Pak ya? Apakah air baku atau air minumnya gitu? Nanti kami dari Direktorat Irigasi silakan memberikan tanggapan. Pak Revi, bisa? Direktorat mungkin? Irigasi. Iya, Ya, baik. Pak Revi. Iya.
Terima kasih Bapak Pimpinan atas kesempatannya. Izin menjelaskan sedikit kalau untuk yang nomor 2 ini emang outputnya itu air baku Pak, namun kita tidak punya major project-nya terkait air baku, jadi mengikuti major project Perkim. Namun air baku untuk outputnya bukan air minum perpipaan. Begitu paling. Jadi gimana nih? Outputnya air baku Pak ya? Iya betul, air baku yang belum diolah gitu Pak. Output air baku di khusus 3T atau di seluruh Kaltim Pak? Kalau yang untuk nomor 2 ini khusus di 3T, terutama di Kabupaten Berau Pak. Kabupaten Berau. Iya. Daerah 3T. Kabupaten Berau. Bisakah air baku itu untuk seluruh Kaltim gitu Pak? Karena kami bukan hanya di Berau tapi banyak di daerah Kaltim sendiri. Tadi dikatakan bahwa pelayanan air minum kami ini kurang. Itu karena sebabnya air baku yang belum terpenuhi gitu Pak. Nah, yang baru direncanakan oleh kami itu hanya untuk Kabupaten Berau dan KEK Maloy Batuta Pak yang dimasukkan ke dalam RPJM. Coba dicatat. Oke. Ya Pak. KEK Maloy Batuta. Baru itu aja sih Pak yang tercatat di RPJM. Kaltim. Mungkin kalau ada usulan tambahan. Mungkin di catatan di usulan ya, pada identifikasi awal usulan daerah, catatan. Kalau usulan daerah adalah mungkin air baku itu bisa untuk seluruh Kaltim Pak ya. Artinya terutama misalnya yang mendekati IKN dan kawasan industri yang menyangga IKN itu ada di Balikpapan Pak. Itu ada, kami harapkan ada pembangunan bendungan Sungai Wain itu Pak. Itu air baku yang menyuplai industri dan sekaligus kota Balikpapan Pak, penyangga daripada IKN. Itu usulannya bendungan apa? Bendungan Sungai Wain Pak. Bendungan Sungai Wain. Ada di paparan tuh Pak. Oh ya, nanti kita cek lagi Pak. Ya. Sudah ada bangunannya, penyelesaiannya yang penting Pak. Ya. Tinggal penyelesaian Pak. Bangunan sudah ada. Tinggal penyelesaian konstruksi dan jujur Pak, kami mungkin kesulitan dalam pembebasan lahan Pak, karena lahannya cukup mahal Pak, jadi kami berharap mungkin bisa dibantu oleh Elman Pak, pembiayaan lahan Pak. Kalau pembebasan lahan biasanya Pemda itu? Pemda duitnya kurang Pak. Kita perlu 500 miliar Pak. Di paparan kami itu halaman 17 Pak, datanya. Ya, nanti kami siapkan itu. Baik, ini cukup ya. Nanti dari Direktorat Irigasi mencatat ini. Kemudian yang rumah susun sudah. Dari Direktorat Perkim ada masukan? Ada, permisi Pak Medi. Silakan. Sebelumnya tadi juga menambahkan konfirmasi dengan rekan-rekan di pengairan irigasi tadi, memang benar bahwa output air baku masuk di MP akses air minum perpipaan, namun untuk konfirmasinya tadi memang sudah langsung dengan pengairan irigasi dan juga di JSDA mitranya nanti. Sedangkan untuk rumah susun, ingin menyampaikan bahwa untuk tahun anggaran 2021 sudah ada rencana pembangunan sebanyak 106 unit di Kabupaten Pasir dan Kota Samarinda. Ada rencana pembangunan tersebut, dan untuk tahun 2022 ini tercatat ada usulan 260 dalam ini tercatat 264 unit ini. Untuk usulan pada tahun 2022 dapat diusulkan melalui dana APBN, melalui Kementerian PUPR dapat diusulkan pada saat connect-nya dengan detail lokasi dan melengkapi readiness kriteria yang diperlukan. Termasuk readiness kriteria itu seperti kesiapan lahan, kelembagaan untuk OM, untuk menjamin pengelolaan rusun setelah pembangunan. Demikian. Baik. Tanggapan dari Pak Beda? Untuk lokusnya di mana ya Mbak? Mohon izin di tahun 2022.
Untuk tahun 2022 konfirmasi dari tim sebenarnya tidak ada informasi untuk 2022, tapi informasinya adalah dapat diusulkan KAPBN karena lebih penting juga adalah kesiapan detail lokasi dan readiness kriterianya. Karena ketika usulannya sudah dilengkapi dengan readiness kriteria yang sesuai, tentu bisa maju untuk pengusulan selanjutnya. Baik, terima kasih Mbak. Nanti coba kami koordinasikan juga ke kabupaten kota karena pemenuhan readiness kriteria ini nanti kebanyakan juga membutuhkan bantuan dari teman-teman kabupaten kota untuk pengusulan. Terima kasih. Baik, sama-sama. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Medi. Pimpinan mohon izin dari pengairan mau menambahkan Pak. Ya, silakan. Boleh Pak? Ya Pak, mau menambahkan yang mengenai air baku Pak. Ini jadi untuk air baku sebenarnya ada bendungan Sepaku Semoy dan Batu Lepek Pak yang untuk menunjang IKN. Bentar. Ada bendungan Sepaku Semoy dan Batu Lepek. Ini awalnya iya, Batu Lepek. Dan bendungan Batu Lepek. Untuk menunjang IKN ya. Air baku IKN Pak, betul Pak. Ya, tapi major project IKN tuh Pak. Menunjang penyediaan air baku IKN. Ya. Itu Pak, dari Pak Bunda ada tanggapan? Itu memang mayor project untuk IKN Pak. Jadi usulan kami itu sebenarnya kalau bisa itu juga digunakan untuk Balikpapan yang masih perlu 1.000 liter per detik, kemudian Penajam 500 liter per detik. Kalau itu dibangun itu juga sudah bagus Pak. Kalau memang cuma bukan kita Pak, itu masuk di proyeknya IKN, major proyeknya IKN itu Pak. Saya kira begitu Pak. Nah, ini dimasuk catatan saja ya. Baik, lanjut. Jaringan gas kota. Mohon izin Pak Kepala. Yang ini tadi Pak, kalau kita yang pipa gas Sekalimantan, kalau yang ini yang jaringan gas yang ke rumah-rumah tangga Pak, dan itu kita dorong, ini Pak, kita dorong itu di 5 wilayah, Samarinda, Bontang, PPU, Kukar, dan Balikpapan. Itu wilayah-wilayah yang memang ketersediaan sumber gas bumi yang di dekatnya itu ada Pak. Jadi di 5 wilayah itu yang terutama kita dorong. Jadi kita saja Pak Saur, ini nyatetnya supaya pas ini. 5 wilayah itu yang kawasan industri. Kawasan industri enggak ya? Kawasan industri itu nanti yang itu Pak, yang pipanisasi gas Sekalimantan. Itu yang proyek yang besarnya. Kalau yang ini yang jaringan gas untuk rumah-rumah itu kita dorong di Samarinda, Bontang, PPU, Kukar, dan Balikpapan. Balikpapan, Samarinda, PPU, ya Kukar, dan Bontang. Itu yang memang tersedia Pak. Oke Pak. Ya. Baik. Nanti biasanya kalau dukungan dari daerah itu hanya pengawalan, karena ini biasanya masuk ke jalur-jalur ke rumah, dan mungkin juga kadang itu ada penyediaan lahan sedikit kalau dia untuk meningkatkan pressure dari gasnya itu supaya bisa masuk sampai ke rumah. Mungkin itu Pak, makasih. Ya. Dari Direktorat SDA SDM. Sumber daya energi ya Pak. Bapak SDM ya. Silakan. Ya, Bapak Dedi atau Bapak Gali. Izin Pak Medi. Ya, silakan. Ibu Lia, Dodi Virgo Pak dari Direktorat Sumber Daya Energi Mineral Pertambangan ingin menyampaikan bahwa major project infrastruktur jaringan gas kota untuk 4 juta sambungan rumah di Provinsi Kalimantan Timur. Ini sebenarnya kita sudah dari 2009-2020 sudah ada menyasar di 5 kabupaten kota dengan total 61.000 sekian sambungan rumah. Untuk tahun 2022 Pak, kita merencanakan melalui mekanisme KPBU
untuk melakukan studi pendahuluan di 8 kabupaten kota. Untuk Kalimantan Timur di tahun 2022 ada di Kabupaten Penajam Pasar Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara. Jadi ini untuk mendukung IKN, Pak. Itu untuk tahun 2022. Sedangkan ini untuk studi pendahuluan dan konsultasi publik, ya Pak. Untuk tahun 2021 ini direncanakan di Kota Balikpapan, Pak. Di Kota Balikpapan tahun 2021 dengan target rencana 93.427 itu rencana studi pendahuluannya, Pak. Itu untuk yang mekanisme KPBU. Jadi benar tadi sudah disampaikan Pak Saur, untuk yang industri mungkin kita harapkan dari major project pembangunan Trans Kalimantan, pipa gas bumi Trans Kalimantan yang saat ini memang masih sangat awal ya Pak, masih dikaji Pak. Terima kasih Pak. Cukup ya? Cukup Maju Pak lagi? Medi. Ya? Cukup Pak. Ya. Maju lagi. Fasilitas pengolahan limbah B3. Mohon izin Pak, kemarin memang sudah kita ini kan, mungkin nanti Pak Kepala saja yang mengambil kebijakan di sini, tetapi kemarin baru kemarin kami melakukan rapat dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup agar mereka segera mencari lokasi untuk pembangunan limbah B3 ini. Tetapi kalau misalnya itu bisa didapatkan tanahnya di 2021 ini, maka itu kami harapkan bisa dialokasikan di tahun 2022 major project ini. Tetapi kemarin sepertinya waktu Pak Kepala memimpin rapat itu minimal di tahun 2023 ini proyek nasional ini akan dilaksanakan di Kalimantan Timur. Jadi memang kita kemarin ya Pak Kepala ya, mungkin itu tadi Kepala Dinas Lingkungan Hidup juga berusaha untuk mencarikan lahan yang memang dekat dengan daerah industri, misalnya di Kukar, karena kalau di Kutim itu agak lumayan jauh Pak, daerah-daerah yang menggunakan limbah itu. Jadi mungkin sekitar Balikpapan, Samarinda, kemudian wilayah Kukar lah yang nanti akan dicoba dicarikan lahannya. Mungkin itu Pak, informasi sementara. Terima kasih. Jadi Balikpapan sama di Kukar Pak, ya? di Kukar rencananya, daerah Kukar untuk itu mengakomodir wilayah Samarinda, Balikpapan, dan IKN. Terima kasih. Baik, ini dari Direktorat Lingkungan Hidup ada masukan? Ini sesuai isu strategis daerah nggak Pak? Ya Pak, mohon izin Pak. Ya, silakan. Ya, ini sesuai dengan major project kita Pak. Kita akan membangun di 5 wilayah per pulau ya Pak ya. Nah ini yang di Kalimantan dipusatkan di daerah Kutai ini Pak. Ini nanti akan melayani 1 pulau Pak, Kalimantan Pak. Yang selama ini industri membuang limbahnya ke Cibinong ya Pak ya. Cilengsi ya. Cilengsi ya. Nah, kemudian dengan dibangunnya ini nanti para industri tidak perlu jauh-jauh membuang limbah B3-nya ke Cilengsi, tapi ke pusat pengolahan B3 terpadu ini Pak. Jadi meringankan biaya industri Pak. Baik, kalau lahan, jadi ini ya, berarti nanti disepakati isu strategis sesuai dengan isu strategis daerah. Medi, mohon izin Pak, untuk yang isu strategis, tadi sepertinya di kita tidak ada terkait lingkungan nih Pak. Seperti itu, Pak. Ya. Iya Pak, jadi coba dicek lagi. Dicek, dibalik sedikit ya apa ya Pak ya? Ya. Tadi yang disepakati tadi ada 3. Ada Pak, tapi kita tidak, yang disepakati tadi sepertinya nggak kita cantumkan tadi. Betul Pak. Tadi kita sepakat ekonomi, sosial, infrastruktur. Seperti itu Pak. Yang pengendalian banjir apa dilepas ini? Banjir ada Pak di bawah. Masih tetap? Masih tetap Pak. Nah yang lingkungan apa fokusnya? Tadi Bu Ami itu tadi ada di slide, kalau nggak salah slide 7 atau slide 8 itu ada isu daerah itu terkait dengan lingkungan, apa peningkatan kualitas pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Ya, kerusakan lingkungan tuh ada tuh. Ya itu tadi sudah sempat diwacanakan tapi nggak kita pindahkan kepada yang kesepakatan
antara daerah dengan pusat. Kalau misalnya ini dipindahkan ke kesepakatan itu ya terkait dengan lingkungan, maka akan bisa mengakomodir rencana pembangunan regional itu. Pengolahan kalau saya dipindah saja ini masuk iya, ke tambahkan saja, saya setuju, tambahkan saja. Jadi 10 ya, Pak, isunya. Siap. Pas kalau jari tangan itu kan ada 10 itu. Mantap. Hitungan, ya. Di copy aja tadi. Oh ya. Kalau begitu yang banjir Pengendalian masuk banjir dia. pindah situ. Baik. Makasih, Mas. Balik ke tadi. Oh, ini dari pakai Excel ya? Medi izin Pak. Ya silakan Mbak. Pak, saya Alin dari Perkim Pak, izin kembali sedikit tadi untuk catatan BAIS yang proyek nomor 3 yang Mas Susun. Ya. Konfirmasi sedikit karena yang untuk 2022 itu 264 unit itu maksudnya tadi mengacu kepada yang tertera di Excel, tapi untuk jumlah unitnya itu tidak tertulis, hanya untuk usulan lebih lanjut dapat diusulkan berkoordinasi dengan. Berarti gini aja Mas Zul, untuk 2022 di atas aja Mas Zul. Untuk 2022 dapat diusulkan melalui APBN. Langsung itu aja. Ya. Ya betul, terima kasih. Ya, yang SDM udah. Ya, maju lagi. MP kilang minyak ini ya, nomor 6. Itu yang dari daerah sepakat ya? Sesuai isu strategis. Ya, sepakat Pak, sudah berjalan ini. Dari silakan dari Bapak Kaltim. Kalau dari Kaltim sepakat ya Pak Kepala, Pak Sumedi, ini sudah berjalan Pak yang di Balikpapan ini. Jadi memang ongoing kita ya. Ongoing sudah berjalan. Baik. Yang kedua, yang nomor 7. Ya, ini masuk di usulan Pak Gubernur, Pak. Ya. Nanti ini akan masuk di usulan Pak Gubernur dari ini sebenarnya yang mengusulkan ini Kota Bontang dan provinsi. Jadi di Bontang itu sudah mempersiapkan terkait dengan tata ruangnya sebenarnya. Ini usulan Gubernur. Ya, nanti akan masuk di yang sementara yang kami tuliskan ini Pak, ini masuk dalam usulan proyek prioritas yang diusulkan oleh Gubernur. Ya. Dukungan daerah apa Pak untuk yang dua-duanya ini? RT RW nih Pak. Kalau yang kilang minyak Bontang, kalau yang Balikpapan sudah jalan Pak. Jadi ongoing ya? Dia sudah beres semuanya. Dia tinggal pelaksanaan saja. Tapi yang kemarin yang Bontang ini masih terkendala dengan tata ruang dan sepertinya sudah terselesaikan oleh teman-teman di Kota Bontang Pak. Lahan? Ya, lahannya bisa di kawasan PT Badak saat ini atau di kawasan industri Bontang Lestari. Jadi lahan juga dari daerah ya? Lahannya bukan dari daerah Pak, dari badan usahanya, tapi kita wilayah mana yang kira-kira cocok itu kita akomodir di dalam RT RW-nya Pak. Ya, berarti lahan nggak usah disebut itu? Nggak usah Pak, penyusun RT RW aja Pak yang kita fasilitasi. Dicoret aja itu? Ya. Penetapan lokasi dalam RT RW gitu ya? Iya Pak. Penetapan lokasi dalam RT RW. Penlok. Baik, dari Biro Direktorat ESDM, dua-duanya ini. Ya, silakan. Izin Pak. Dodi Pak. Ya. Medi izin. Ya, untuk yang pembangunan kilang minyak Balikpapan Pak, seperti yang disampaikan oleh Pak Saur tadi, memang ini masih on the track Pak. Jadi 2022 direncanakan EPC Pak. Nah, tapi untuk Bontang Pak, dari hasil rapat kami bulan lalu dengan Pertamina, untuk sementara di hold dulu Pak. Ditunda dulu Pak. Jadi untuk yang GRR Green Refinery itu untuk yang Bontang ditunda dulu Pak. Alasannya apa Mas? Ada beberapa alasan, tapi pertama memang masalah lokasi, mungkin termasuk RT RW tadi mungkin ya Pak Saur ya. Jadi ini mungkin
kalau memang ini artinya ditunda, mungkin dalam level ini mungkin bisa disampaikan lagi nanti mungkin Pak Saur. Jadi memang permasalahan salah satu permasalahan ininya adalah masalah lokasi Pak, itu Pak. Jadi nanti mungkin karena penetapan lokasi, ada masalah dalam penetapan lokasi. Salah satunya Pak. Ya. Salah satunya. Ya, benar Pak Dodi, Pak Sumedi. Memang itu ada beberapa, bahkan sampai kemarin juga ada rencana pemindahan itu ke Aceh. Jadi ada Aceh juga berminat untuk menarik untuk GRR ini. Tetapi hasil komunikasi kami dan sudah kami usulkan juga sebenarnya di tahun lalu itu Pemkot Bontang itu hadir di dalam itu menyampaikan kesiapannya. Notulensi dicatat itu dari daerah. Kami tetap sangat mengharapkan Pak ini yang di Bontang ini bisa dibangun karena memang Bontang ini ketika terjadi penurunan gas itu memang ekonominya itu hampir setiap tahun mengalami pertumbuhan yang negatif Pak, sangat rendah Pak. Terima kasih Pak. Pak, boleh izin menambahkan Pak dari Kaltim? Ya, silakan. Pertama Pak, terkait yang pengendalian banjir tadi, kalau menurut kami sebaiknya isunya jangan isu lingkungan Pak, tapi tetap isu di infrastruktur. Karena yang masalahnya adalah pembangunan bendungan-bendungan atau mungkin drainase yang terkait infrastruktur Pak, bukan lingkungannya Pak isunya. Jadi terkait yang isu Pak. Karena nanti soal reboisasi nggak masuk situ ya. Tadi kan pengendali banjir itu dipindah ke isu lingkungan Pak. Padahal sebenarnya kalau menurut kami banjir itu lebih tepat di isu infrastruktur Pak. Karena yang kita akan minta bantuan ke pusat adalah infrastrukturnya Pak. Ya. Kalau nanti masuk di isu infrastruktur, gimana ya? Kalau di lingkungan nanti dia lingkungannya Pak yang akan di ini. Padahal kita butuhnya infrastruktur Pak pengendalian banjir ini. Oke. Bukan di hulunya ya. Bukan di hulunya Pak, tapi di hilirnya kita Pak. Iya Pak. Artinya hulu hilir Pak konsepnya. Ya, gimana? Itu yang pertama Pak. Dari Bapeda ya ini ya, dipindah ya. Bidang infrastruktur Pak. Itu yang pertama. Yang kedua terkait kilang minyak Bontang itu sebenarnya RT RW Kota Bontang sudah mengeplot Pak. Itu sudah ada di dalam RT RW Kota Bontang. Yang kami tahu masalahnya bukan di RT RW-nya Pak, tapi masalahnya adalah masalah kebetulan kalau tidak salah saya ingat itu Pak, itu ada gugatan daripada PKT ya Pak ya. PKT atau KPC itu yang bermasalah sampai sekarang. Ini masalah politis Pak di tingkat atas Pak. Ada gugatan dari tata ruangnya Pak. Ada gugatan soal tata ruang ya? Iya, ada gugatan dari tidak setuju terhadap tata ruang Pak. Kalau tata ruangnya sudah Pak, sudah diplotkan dalam tata ruang Bontang. Ada, ya. Ya. Baik. Jadi ini masih pending ya. Kalau yang nomor 6 sudah jalan. Maju lagi. Ini yang infrastruktur dituntaskan dulu. Yang Pelabuhan Karyangau sama Pelabuhan dulu. Yang Kementerian Perhubungan. 910 ini. Dari Bapeda sepakat ini ya? Sepakat. Ya Pak Ibnu, sepakat ya Pak Ibnu. Ya. Ini Prope ya ini ya. Baik, dari Pelabuhan Karyangau ada penjelasan dari Bapeda? Izin Pak, menjelaskan Pak. Jadi dari Bapeda Pak. Untuk provinsi Pak, kita udah membuat jalan sepanjang. Agak keras dikit Mas. Untuk dukungan provinsi, kita ada membuat jalan sepanjang 14 km menuju ke pelabuhan. Kemudian jangan kita begitu. Ada investasi. Pembangunan jalan sudah dibuat berapa kilo? 14 kilo Pak. Pembangunan jalan
sudah selesai berapa kilo? 14 kilo. 14 kilo. Terus? Kemudian kedua, kita telah berinvestasi untuk pembangunan agak keras sedikit. Investasi dari pemerintah daerah tentang pembangunan pelabuhan pada tahun 2011. Itu kurang lebih 755 miliar dengan 57 miliar. 750 miliar. Dengan dukungan APBN dan Pelindo, Pak. Dengan dukungan APBN Pelindo. Nah, ini apa yang mau Ini rencana pengembangannya, Pak. Oh. Pengembangan ya? Pengembangan. Untuk pengembangannya ke arah mana? Luasnya? Melihat kondisinya sekarang, Pak. Karena nanti akan menjadi pelabuhan internasional untuk mendukung IKN nantinya, Pak. Ya. Karena selama ini juga kita punya pelabuhan di Semayang dan itu sudah kapasitasnya over kapasitas, Pak. Jadi rencana yang Karyaangau akan kita kembangkan menjadi pelabuhan multipurpose, Pak. Ya, multipurpose. Ya, betul, Pak. Pelabuhan multipurpose. Nah, redaksi kita perbaiki sedikit. Yang telah dilakukan investasi Pemda telah dilakukan, dihapus saja. Investasi Pemda melalui Pemdanya hapus, melaluinya hapus. Investasi Pemda, pembangunan pelabuhan, tentangnya hapus. Sebesar pelabuhan sebesar, nah kurungnya dihapus ya. Ya, baik. Kemudian diarahkan menjadi pelabuhan internasional multipurpose untuk mendukung IKN. Dari Direktorat, sebentar, ini dituntaskan dulu. Yang kedua, yang Maloi, gimana dari Bapeda? Izin Pak, untuk Maloi kami setuju saja Pak. Mungkin itu rencana pengembangan lapangan tumpuknya Pak. Karena kita sudah melaksanakan kegiatan pembangunan perkantoran dan pembebasan lahannya Pak. Lapangan penumpukan peti kemas Pak. Terus? Untuk kesiapan lahan sudah oke Pak. Kemudian lahan, DED ada di dukungan lahan ya? Ya Pak, dukungan lahan. Dukungan lahan sudah siap. DED? DED ada Pak di Dinas Perhubungan. DED, lahan dan DED. Ya, siap Pak. Lahan dan DED yang disiap. Ya udah, gitu aja ya. Dari Direktorat Transportasi ada 2 ini. Ya, Pak Medi. Makasih, Pak. Silakan. Izin Pak, karena juga orang kuat. Pelabuhan Malo ini, Karyaangau ini pelabuhan yang sudah ada dan ini dikelola oleh BUMN Pak, oleh Pelindo 4. Saya rasa nanti kalau pengembangannya bukan di sini Malau ini. Bentar Mas Jai. Siap. Ini di mana nih? Karyaangau atau yang Malau? Karyaangau, boleh. Ya, Karyaangau ini adalah dikelola oleh BUMN yaitu Pelindo 4. Pelindo 4. Saya rasa pengembangannya kita sekarang sedang melakukan kajian untuk super hub Pak, yang salah satunya adalah arahan Pak Menteri kan di Kaltim ya. Nah ini apakah pilihan-pilihannya apakah sesuai nanti di Karyaangau atau juga mengembangkan Maloi,
Nah, ini yang kami masih menunggu pengembangan selanjutnya, Pak. Karena kan master plan IKN sendiri juga kan sedang difinalisasi, tentu ini juga kita akan menyesuaikan itu. Jadi tentunya investasi yang skala besar juga belum berani kita lakukan, menunggu hasil kajian maupun master plan yang sedang difinalisasi. Lagi pula juga mungkin di dalam RKP ini kan ke depan ini kan kita juga ada forum juga yang akan melibatkan BUMN, Pak ya, untuk tahun 2022 ini. Saya rasa ini juga nanti kita juga perlu konsolidasikan dengan BUMN terkait dengan Karyango ini. Untuk Maloy, Pak, Maloy ini sebenarnya salah satu pelabuhan yang kita bangun dalam rangka mendukung KEK MPTK. Dan ya justru pertanyaan saya adalah terkait dengan MPTK ini seperti apa nih Pak? Karena ini juga kan masuk di dalam salah satu KEK prioritas sebelumnya Pak ya. Saya nggak tahu di RPJM ini apakah masih gitu ya. Karena dari sisi infrastruktur kita sudah mendukung baik pelabuhan maupun jalan gitu ya, tetapi dari sisi kawasannya ini yang pandangan kami di sektor yaitu kelihatannya kurang optimal. Nah, terkait dengan ini tentunya kita juga tidak akan mengembangkan pelabuhan begitu besar kalau nanti kawasannya juga tidak optimal. Nah ini semacam telur sama ayam nih Pak, tapi kami sudah telur duluan gitu loh. Nah tinggal ayamnya kami tunggu. Mungkin itu Pak. Silakan kami, terima kasih. Ya, sebentar. Ini narasinya harus diperbaiki. Yang atas dulu. Yang pengembangan sekarang itu ditulis sedang dilakukan kajian. Yang pengembangan sekarangnya dihapus dulu. Sedang dilakukan kajian menunggu penyelesaian master plan. Ya, Mas Jaya. Iya Pak, master plan yang IKN maupun kajian Superhub. Dan kajian Superhub. Nah, itu dihapus yang bawahnya dukungan pembiayaan dari BUMN yang dalam RKPD-nya dihapus itu. Baik. Oh, yang kedua ini perlu optimalisasi investasi di sana dulu ya. Iya, karena dermaga sudah kita bangun, Pak. Memang rencananya waktu itu akan dikembangkan multipurpose gitu ya, termasuk memperluas lapangan penumpukan. Nah, tetapi kan kembali kita juga perlu operasionalisasi kawasannya kan, Pak. Ya. Masih, Pak. Ya, baik. Yang bawahnya dihapus saja. Oh, udah ada, nggak apa-apa, itu aja. Baik, dari Bapeda, ini soal KEK Maloy ini mau diapa ini? Kira-kira prospeknya bagaimana? Ya, baik. Mohon izin Pak Kepala Bapeda. Jadi memang tadi yang disampaikan bahwa pelabuhan Maloy itu sudah selesai Pak. Tetapi di daerah hulunya itu terkait dengan jalan menuju pelabuhan Maloy. Jadi ada ketika kalau kita lihat pengusaha usaha perkebunan itu dan CPO itu banyak di sekitar Muara Wahau, Bengalon dan sekitarnya. Dan mereka itu sekarang mengarahkannya ke Berau karena cenderung jalannya lebih baik daripada mereka mengarahkan ke Maloy. Jadi memang kita perlu tadi bagaimana kita sampaikan juga di isu infrastruktur tadi, kondisi jalan nasional yang mengarah ke Maloy itu memang perlu dilakukan perbaikan Pak, sehingga bisa dimanfaatkan karena sekarang ini masih banyak jalan yang rusak mulai dari Simpang Perdau sampai ke Maloynya Pak. Jadi memang itu perlu kita dorong Pak. Kemudian yang kedua di Maloy di kawasan Maloynya sendiri itu sudah ada peraturan bupati terkait dengan biaya pemanfaatan lahannya. Jadi nanti memang itu juga akan coba dilihat lagi apakah biaya pemanfaatan lahannya tidak cukup memberikan insentif bagi para pengusaha untuk melakukan usaha di tempat itu. Ini tentunya
akan kita lakukan evaluasi, akan kita lakukan evaluasi melalui Dewan Kawasan Ekonomi Khusus Kalimantan Timur, Pak. Mungkin itu, Pak. Terima kasih. Nah, yang penting investasinya bagaimana, Pak? Karena yang ditanyakan Pak J tadi optimalisasi investasi. Ya itu tadi Pak, beberapa sudah dalam beberapa kali pertemuan, karena ini kan memang dikelola oleh swasta sudah saat ini. Memang dulu diusulkan oleh dikelola oleh swasta. Cuma nanti mungkin kita lihat ada beberapa hal. Yang pertama terkait dengan insentif berusaha di sana, Pak. Sampai saat ini memang sudah yang minat ada beberapa, tetapi setelah melihat mungkin dengan beberapa pertimbangan nggak berlanjut sampai kepada katakanlah pembangunan fisiknya, Pak Sumedi. Ya. Nanti akan kita cek lagi lah. Tapi terima kasih nih bahwa perhatian terhadap Malo itu masih tetap diberikan sampai saat ini. Ya, jadi catatan dari Pak J tadi, ini akan dibangun kalau investasinya sudah ada. Sudah mulai. Siapa? Karena pelabuhan sudah dibangun, jalan sudah dibangun, tapi kok nggak optimal. Siapa? Jadi ini ada masalah dari sisi supply side ya, bukan demand side. Kalau demand side kita ngajak investor, mana lokasi yang mau dipilih, nah kita fasilitasi. Kalau sekarang ini kita lokasinya silahkan investasi. Nah perhitungan pemerintah dengan perhitungan investor kan beda. Kalau mereka betul-betul cost and benefit kan. Jadi ini menjadi catatan bagi kita untuk secara cermat memilih lokasi. Baik, ini yang major project diselesaikan dulu. Ada berapa yang belum selesai? MP ini dari Kementan, kawasan Lada, Pala, dan Cengkeh. Dari Bapeda, apakah ini penting? Ya Pak, karena kita sudah strategis daerah. Ya Pak, itu di kita memang sudah ada master plan pembangunan perkebunan Kalimantan Timur berbasis korporasi. Jadi memang apa yang diusulkan di sini memang sudah selaras dengan master plan yang kita buat. Master plan apa Pak judulnya? Master plan pembangunan perkebunan berbasis korporasi. Berbasis korporasi. Ya, berbasis korporasi. Korporasi petani, master plan pembangunan perkebunan Kalimantan Timur berbasis korporasi petani. Ya. Jadi ini yang terutama yang berkaitan dengan perkebunan ini, Pak. Ya. Apa yang dari dukungan dari daerah? Kalau yang ininya Pak, dari sisi lokasi itu sudah di dalam master plan itu sudah dibuatkan penetapan lokasi. Wilayah lokasi yang potensial. Kemudian yang kedua itu koordinasi dan sinkronisasi peran pemerintah provinsi dan kabupaten. Jadi kalau memang nanti ada peran. Kalau lahan sudah belum? Ya, lahannya ada Pak. Jadi potensi ya. Nanti penempatannya itu berdasarkan potensi yang sudah diidentifikasi dalam master plan itu. Jadi tinggal ada dukungan dari lahan, penetapan lokasi dan kelembagaan. Iya. Dari Direktorat Pertanian, silakan. Iya, makasih Pak Sumedi. Saya kira ini sudah sejalan antara pusat dengan daerah, terutama untuk mendukung prioritas nasional dan major project-nya itu penguatan jaminan usaha serta 350 korporasi petani dan nelayan. Ini salah satunya di Kalimantan Timur. Catatannya mungkin nanti tolong dipastikan target sama lokasinya untuk masing-masing komoditas unggulan. Lada, pala, dan cengkeh. Jadi ini 3 komoditas unggulan. Itu saja catatan. Terima kasih Pak Sumedi. Ya, apa yang harus disiapkan daerah selain tadi alokasi target? Lokasi sudah. Sama lokasi dari masing-masing komoditas. Tadi komoditas sudah. Ya. Apalagi prosesnya?
Proses pengusulannya bagaimana? Karena ini melibatkan swasta, barangkali iklim investasi perlu didorong di daerah. Ya. Nah, maksudnya apakah ini nanti masuk diusulkan ke Kementan? Atau Kementan Kementan sudah ada. Oh, sudah ada. Baik. Jadi sudah sejalan antara Kementan dengan daerahnya. Ya, baik Pak Rasam. Terus berikutnya nomor berapa yang belum? Pak Medi, saya tadi memperbaiki yang SDC tadi Pak, yang nomor 1. Nomor 1. Yang nomor 1 tadi, sekarang sudah berjalan, udah terbentuk di Kota Samarinda. Namun tidak terlalu tidak terlalu aktif ya kegiatannya. Untuk itu kami mohon dukungan dari daerah untuk mendukung di kelembagaan Pak Medi. Samarinda. Bahkan itu mengkoordinasikan berbagai dinas yang terkait di wilayah tersebut, jadi untuk mempertemukan antara supply dengan demand. Jadi lulusan SMK yang nggak dapat kerja, terus kemudian diberi tambahan pelatihan, terus setelah itu di tempat. Nah, ini narasinya nih sudah berjalan. Jadi diinisiasi itu di-delete aja Pak. Ya. Oke, itu di-delete. Ini PN tapi tidak MP, benar. Ini ada di PN3 PP7. PN3 PP7. PN3 PP7. Ditulis aja. Oh ya. Oke. Terus kemudian sudah berjalan dan terbentuk di Kota Samarinda, mohon daerah dapat mendukung kelembagaannya. Ya, baik. Terus maju lagi. Nomor 12 Pak Sumedi. 12. Pak. 12. Nomor 12. Ya, silakan. Ini yang 11 sampai 26 usulan dari daerah. Silakan. 12-13 ya. 12-13. Silakan ini dari daerah. Dari Bapeda, silakan. Baik, terima kasih. Saya untuk beberapa hal yang berkaitan dengan ekonomi. Yang pertama, pembangunan PLTS di daerah terpencil. Itu tadi sudah masuk di dalam di dalam isu strategis terkait dengan penyediaan listrik untuk wilayah-wilayah 3T. Kemudian program 1.000 ekor ada program 1.000 ekor sapi per desa sapi itu memang sangat diperlukan. Yang pertama, kemampuan Kalimantan Timur untuk menyediakan daging sapi di Kalimantan Timur itu baru sekitar 27%. Di nasional pun itu masih sekitar 64% untuk menyediakan daging sapi. Jadi memang ini sebuah upaya yang memang sangat diperlukan. Kemudian hasil identifikasi kami untuk wilayah yang memungkinkan untuk penggemukan sapi itu di Kalimantan Timur itu ada sekitar 219.000 hektar, Pak. Jadi memang nanti ini akan usulan ini akan ditindaklanjuti dengan melihat wilayah penggemukan sapi itu yang berpotensi, wilayah potensi untuk penggemukan sekitar 209.000 hektar. Jadi nanti juga ini tadi kami di awal menyebutkan agar yang RPP kawasan dan tanah terlantar itu secepatnya direalisasikan, nanti ini akan bisa mengakomodir 219.000 hektar, Pak. 219.000 hektar itu. Belum lagi kalau misalnya kita kolaborasikan dengan silvopastura di wilayah perhutanan sosial yang lebih dari 150.000 hektar. Jadi memang yang untuk 1.000 ekor desa sapi ini sangat potensial untuk di Kalimantan Timur. Kemudian benih padi hibrida dan benih jagung. Ya, ini juga di Kalimantan Timur tantangannya kemampuan kita itu baru sekitar 60% untuk penyediaan beras. Sementara dan yang kita dorong itu adalah lahan kering, Pak, karena memang di Kalimantan Timur itu masih banyak
wilayah hampir sekitar lebih daripada 70% kawasan pertaniannya itu tanah lahan kering, jadi bukan beririgasi teknik. Ya, itu Pak, tanggapan dari Bapak Nas, silakan. Ya, makasih Pak Sumedi. Untuk yang 1.000 ekor sapi catatannya itu kan cukup besar. Jadi ini perlu didiskusikan lagi lebih lanjut dengan ketersediaan anggaran yang dialokasikan ke Kementan, karena ini cukup besar. Kemudian yang padi, ya, hibrida dan benih jagung bantuan, mohon daerah bisa menentukan target sama lokasinya. Berapa hektar sama lokasinya. Karena kegiatan ini memang ada di Kementerian Pertanian dan termasuk yang prioritas untuk komoditas tersebut, padi dan jagung. Jadi catatannya daerah Kalimantan Timur bisa menentukan target dan lokasinya. Itu aja catatannya Pak Jumaidi. Ya, yang dari Bapak ada tambahan? Siapa nanti silakan ke yang lain dulu. Nanti saya sudah ada catatan di saya Pak, di mana lokasinya dan berapa luasnya yang berapa banyak yang akan diperlukan. Nah, yang terakhir ini Pak untuk perluasan dermaga PPI di Manggar Baru Balikpapan sebagai penyangga ibu kota negara baru Pak. Jadi yang itu satu lagi yang usulan kita di lingkup bidang ekonomi itu Pak. Dari Bapak Nas, ini TPI ya? TPI dan PPI Pak, pembangunan TPI dan perluasan PPI di Balikpapan. Catatannya apa tadi? Untuk IKN Pak, mendukung IKN. Mendukung IKN. Iya Pak. Baik, dari Direktorat Perikanan? Dari Direktorat Perikanan ada? Baik, ini belum ada. Sebentar, ini di chat ada catatan dari Bappenas, ada usulan major project waduk multiguna waduk Lambaan ya, mendukung KEK Maloe Batuta. Ini sudah masuk belum? Di dalam Excel? Untuk usulan itu belum ada Pak Medi. Ditambahkan saja. Mungkin mengkonfirmasi juga Pak Medi terkait karena itu mendukung KEK. Sementara tadi di pembahasan kita operasional KEK-nya belum ya tadi kalau kami tangkap. Nah itu bagaimana Pak? Disisipkan dulu saja di major project yang di atas ya. Di atas. Terus di atas lebih. Di nomor berapa? Mohon maaf, mohon izin Pak Medi menyampaikan terkait dengan waduk multiguna Lambakan ini sangat jauh jaraknya dengan KEK Maloe. Oh. Ya, jadi Lambakan ini sangat dekat dengan IKN sebenarnya, bukan KEK Maloe. Oh, bukan ya? Bukan. Jadi Lambakan ini dekat dengan Penajam, dia di Kabupaten Pasir. KEK Maloe itu di Kutim, Kutai Timur. Jauh sekali. Berarti bukan untuk KEK ya? Untuk IKN ya? Bukan, ya untuk IKN Pak. Ya. Mohon dari Direktorat Irigasi, ini catatannya benar nggak ini ya? Halo? Mungkin Ibu Minda ya yang menulis dari... izin Pak. Ya. Assalamualaikum ya. Iya Pak, dari RPJMN ada major project untuk pembangunan waduk Lambakan. Sekarang udah ada anggaran dari RO untuk lahan. Tapi untuk pembangunan masih menunggu loan Cina.
Sudah ada anggaran untuk lahan. Untuk lahan. Pengadaan lahan. Pengadaan lahan. Pembangunan fisiknya? Masih menunggu ini Pak, masih menunggu loan Cina. Ya. Masih menunggu kesepakatan pinjaman gitu aja. Kesepakatan pinjaman, udah titik. Udah? Dari daerah ada tanggapan? Baik Pak, jadi ini lambakan kalau dari kami dari dari sektor ekonomi itu sangat mendukung Pak, karena nanti ini akan juga membantu kami untuk penyediaan air bagi lahan-lahan pertanian yang saat ini masih banyak tadi saya sampaikan di awal masih pertanian lahan kering. Kemudian tadi dari Pak Rusono terkait dengan yang bantuan benih padi hibrida tadi, itu targetnya 12.000 hektar Pak di 8 kabupaten kota, sedangkan benih jagung itu 7.500 hektar di 9 kabupaten kota. Mohon maaf tadi benih padi hibrida dan benih jagung tadi itu, ya padi itu untuk 12.000 hektar dalam kurung itu 8 kabupaten kota. Kemudian benih jagung itu 7.500 hektar di 9 kabupaten kota. Ya. 12.000 hektar, mohon maaf Pak. 12.000. Yang padi 12. Yang itu benar Pak. 7.500 benar. Mohon maaf. 7.000 maaf. 7.500. 7.500. 9 kabupaten kota. 9 kabupaten kota. Sementara yang padi hibrid itu 12.000. Oke. Makasih Pak. Baik. Dari perikanan ada ini Direktorat Perikanan. Kelautan. Bapak Irfan atau Bapak Fauzan? Ya. Silakan. Izin Pak Medi, mohon maaf mewakili pimpinan. Terkait dengan pembangunan gedung TP dan perluasan PPI Manggar, Pak, sebagai penyangga ibu kota negara, dari kami mungkin masih perlu mengecek ya Pak terkait dengan RIPPN-nya Pak, terkait dengan rencana induk pelabuhan perikanan terlebih dahulu Pak. Kami sedang menanyakan kepada teman-teman mitra terkait dengan perluasan PPI ini Pak. Mungkin sementara seperti itu Pak, kami mencatat usulannya Pak. Masih koordinasi dengan mitra Pak. Dengan Kementerian Kelautan. Iya, dengan Pak. Iya. Baik. Ini yang major project udah semua ya? Ada yang terlewat tidak? Sudah Pak Medi sejauh ini. Baik, ini masih 20 menit. Pak Medi. Ya, silakan. Yang di pendidikan tadi, Pak. Ya, pendidikan. Ya, pertama kayaknya. Ini ada sebentar. Nah, ini Pak. Nah, ini vokasional ya. Ya, ini pendidikan dan pelatihan vokasi untuk industri. Kemudian di sini ada indikasi, di sini ada instansi pelaksananya Kemenaker. Nah, Kak, terus lagi di sini ada terkait dengan pendidikan vokasi bentuknya asrama dan sekolah kejuruan. Kalau seandainya Pak di sini Kemenaker sebagai instansi pelaksana, biasanya arahnya itu ke tenaga kerja. Nah, jadi ini agak mohon maaf ada dua ini ya. Gitu Pak. Kalau pelatihan vokasi itu berdasarkan kewenangan provinsi, kami hanya bergerak di sekolah menengah saja, Pak. Kalau tadi di awal cerita tentang asrama, sekolah berasrama atau boarding school, yang itu arahnya sebenarnya untuk pemerataan layanan pendidikan, Pak, khusus untuk di kawasan 3T. Karena saat ini Kaltim itu punya 6 boarding school. Nah, yang belum ada itu, Pak, ID, Mahulu. Itu masih yang menempati tadi rumah guru. Nah, itu yang kita arahkan untuk dibangunkan asrama. Ini yang pendidikan ya, bukan tenaga kerjaannya ya? Bukan Pak, dan itu pun di Mahulu itu bukan SMK. SMK tidak ada di sana. Ini kok Kemenaker ya, Mas
Pak Pawan mana Pawan? Ini yang benar Kemenaker atau ini kalau Pak Medi kalau SDC emang Kemenaker. Oh, ini kalau itu SDC, Pak. Iya, itu untuk SDC. Ya, SDC Kemenaker, Pak. Berarti bukan pendidikan ya? Ya, Kemenaker, Pak. Baik. Ini SDC, Senjata Alkunya SD. Ya, ini catatan aja ya dari Bapeda Kaltim. Baik. Terus ada masih yang ini waktunya masih 17 menit. Masih ada usulan dari daerah yang mau dibahas? Silakan, maju lagi. Pak, sedikit lagi, Pak. Ya, ya. Yang tadi ada tulisannya BI Kaltim, pembangunan politeknik khas Kaltim ini maksudnya gimana tadi, Pak? Mohon maaf saya terlewat lagi sholat asar tadi. Kalau sekarang tuh ada ITK, Pak. Politeknik sudah ada. Oh, sudah ada ya. Di mana? Kalau nggak salah itu Pak Medi cuma isu dari diskusi antara BI dengan Pak Luhut, Pak. Untuk ada bahwa mendukung kalau dibangun terkait dengan politeknik khas Kaltim, Pak, gitu, Pak. Ya. Baru wacana, Pak, isu itu. Oh, mau ditulis nggak? Jadi begini, Pak, kalau yang khas Kaltim itu kita sudah punya ITK. Kalau yang terkait dengan politeknik ini ada Polnes, tapi saya tidak jelas juga khas Kaltim maksudnya politeknik ini seperti apa, Pak. Kalau ITK itu sudah Institut Teknologi Kaltim, ITB-nya Kalimantan lah istilahnya, Pak. Ya. Boleh saya tambahkan, Pak, mungkin? Ya, silakan. Ya, jadi memang ini tadi ini Pak, saya cuma menyampaikan Pak Luhut itu menceritakan kayak di kasus Morowali. Kan kasusnya selama ini kan tenaga kerjanya kan dari luar. Karena kekhususan Morowali itu kan untuk tambang ini Pak ya, untuk baterai itu. Nah, mereka membuat untuk menjembatani dalam masa transisi, investor itu bersedia untuk membuat politeknik sehingga nanti ada SDM-SDM-nya yang dalam level tertentu itu diisi oleh teman-teman lokal, orang lokal. Nah, ini juga melihat kekhasan di sini. Jadi kalau mungkin bayangan saya gini Pak, ITK itu kan umum ya, politeknik juga umum gitu. Tapi kalau yang Pak Luhut sampaikan itu, beliau siap menjembatani untuk dari investor-investor asing, mungkin dari CSR-nya dan sebagainya, untuk membuatkan politeknik yang menjadi kebutuhan khusus dalam masa transisi pengambil alihan tenaga kerja lokal dari luar menjadi lokal. Mungkin gitu Pak, mungkin yang isunya kemarin dari Pak Luhut. Oh ya sudah. Ya. Baik, Pak. Pak Medi, lanjut Pak Medi. Ya, ini catatan saja ya. Mau ditulis nggak ini? Yang BI ini? Kalau mungkin ini Pak, itu mungkin catatan saya gini Pak, itu memang saya cuma meneruskan info. Mungkin catatan dari Mar Invest itu barangkali Pak ya, saya nggak tahu gimana itu. Saya kira baik Pak untuk menambah fasilitas juga. Catatan BI, informasi dari Pak Luhut. Dari Menko Marves, Pak. Marves. Ini nih, di bawahnya ini loh. Jangan di situ. Catatan BI. Bawahnya pengeluaran Marves, Pak. Informasi dari Menko Maritim dan Investasi tentang pentingnya pembangunan politeknik khas Kaltim. Itu ya. Sepakat? Mohon izin Pak Medi, mungkin perlu dispesifikkan lagi khas Kaltim itu apa gitu. Jadi biar kami bisa bersiap-siap di daerah. Khas Kaltim itu sesuai dengan sektor unggulannya ya, perkebunan. Iya. Itu maksudnya. Tenaga kerja yang mengisi ini Pak ya, ekspertis di sektor unggulan ya Pak ya. Ya. Baik. Yang masih dari usulan daerah belum terbahas. Kita selesai jam 5. Ini masih 13 menit. Silakan dari Bapeda milih yang mana mau dibahas. Dari Bapeda mana yang mau dibahas duluan? Ini Pak, tambahan Pak untuk kegiatan. Nomor berapa? Sebut nomornya.
Nama saya Dedi Pak dari Prasul Bapeda. Ya. Nomor Kami berapa? mengusulkan ini Pak, Pulau Balang Pak, jalan akses Pulau Balang. Nomor berapa? 20. 20. Ya. Pembebasan lahan. Ya. Pembebasan lahan dan pembangunannya Pak. Silakan penjelasannya bagaimana? Nah, jadi gini Pak, provinsi itu udah membangun jembatan bentang pendeknya Pak. Tahun 2015. Kemudian APBN membangun bentang panjangnya. Kemudian untuk sisi penajam, kita udah melakukan pembebasan lahan, kemudian sudah dibangun oleh APBN dan provinsi untuk kegiatan fisik jalannya. Dan ini satu sisi yang belum terbangun adalah di posisi akses Balikpapannya Pak. Itu kurang lebih 14 kilo sekian. Dukungan provinsi ini sebenarnya sudah menyelesaikan dokumen-dokumen seperti AMDAL, DED, sama penloknya Pak. Panjangnya berapa kilometer Pak? 14 kilo Pak, kurang lebih 14 kilo. Dan ini mendukung, ya Pak? Mendukung apa tadi? IKN Pak. Akses utama nih Pak. Dari PPU ke Balikpapan, Samarinda, sampai Pasir Pak. Mendukung IKN, jangan tujuan apa ini? Mendukung IKN, nah ini dukungan dari daerah apa? Kita sudah membangun jembatan bentang pendeknya Pak. Nah, izin Pak Medi. Ya. Pak Medi. Ya silakan Mas Janudin Pak. Jadi Pulau Balang ini dulu saya sepakati tahun 2015 kalau nggak salah Pak, di Musrenbang Pak. Waktu itu dengan Pak Kabitnya itu Pak Salman Pak. Nah, sebenarnya ada MOU Pak, ada peran masing-masing dari pusat maupun daerah. Ya. Pusat membantu membangun bentang tengah dan itu sudah kita tunaikan Pak. Kita biayai pakai SPSN, provinsi, daerah ada jalan pendekat baik dari sisi provinsi maupun Pasir maupun Kota Balikpapan. Nah, yang di sisi Kota Balikpapan itu sampai sekarang mereka tidak membebaskan. Itu sebenarnya persoalan. Tahun lalu sebenarnya kita sudah mau MOU, Pak, mau MOU. Kita mau yang pusat ngalah lah sedikit, ada 2 jembatan mau rencana kita tangani. Tapi Pak Gubernurnya nggak jadi mau MOU karena mungkin gara-gara ada IKN. Nah ini mungkin saya tolonglah daerah komitmennya itu kita tagih karena kebutuhan kita itu juga tidak hanya itu. Kita juga harus membangun perbatasan, membangun Maloy, membangun. Nah ini yang komitmen-komitmen ini yang semuanya kalau diserahin ke pusat ya akhirnya kayak karena Balang ini salah satu jembatan yang kita bangun bukan dipercepat tapi diperlambat. Lucu kan Pak? Ya karena sisi Balikpapannya nggak selesai karena teman-teman khawatir kalau ada pemeriksaan. Kalau sisi Pasir selesai Pak, tapi sisi Balikpapan itu yang nggak ini. Ini notulensinya ketinggalan kereta ini. Jadi mohon diulang sedikit Pak C. Pak, dari sisi Pemda Kota dan mungkin provinsi tentu membantu lah koordinasinya untuk menyelesaikan pembebasan lahan. Karena fisik kita siap juga untuk membantu sebenarnya. Pemda provinsi. Tetapi lahan juga mohon itu bisa dibantu. Notulensinya Pemda provinsi dan kabupaten kota. Dan kota Balikpapan. Provinsi dan kota Balikpapan. Untuk mendukung pembebasan lahan. Mendukung pembebasan lahan. Iya. Mungkin begini Pak. Kami dari daerah memang dulu menyadari itu menjadi waktu itu tanggung jawab kami Pak. Tapi seiring waktu, Kaltim ini sekarang bagi hasilnya makin kurang Pak. Kalau bebaskan tanah itu 300 miliar kami mungkin berat Pak. Makanya kenapa kami mengajukan ini agar bisa dibantu pusat untuk pembebasan lahannya Pak. Mungkin itu Pak. Ya sebenarnya kami itu waktu itu pendekat itu Pemda Pak, tapi pusat sudah istilahnya mengalah lah, yang fisiknya juga kita akan bantu. Kita sepakat kemarin tahun lalu itu kita sepakat sebenarnya, tapi kan MOU-nya enggak. Mungkin Bapak Ibu yang ikut menyiapkan MOU waktu itu kan mau MOU nggak jadi itu. Karena kita mau bangun 2 jembatan plus jalan itu siap sebenarnya kita bangun karena dalam rangka mendukung IKN. Tapi kalau terkait pembebasan lahan ya mohon disupport kami gitu.
Itu sih sebenarnya kemarin Pak. Masih Pak. Baik. Ya, mudah-mudahan nanti ada dananya ya Pak untuk daerah membebaskan lahan. Ya. Ada lagi yang mau ditambahkan? Ini bendungan Sungai Wen tadi sudah ya? Kayaknya sudah masuk di mana tadi ya? Tadi sudah dibahas di isu strategis Pak, bendungan Sungai Wen. Ini penanganan banjir. Penanganan banjir ini Pak sebenarnya untuk Samarinda dan Balikpapan itu pusat sudah berdua tiga membantu. Tapi yang Bontang Pak sampai saat sekarang itu pusat belum ikut membantu Pak. Jadi kami harap mungkin yang didorong 3 kota ini adalah Bontangnya Pak. Jadi nomor 23 notulen. Bentar Pak, ini catatan notulen ini ya. Mungkin diulang Pak dari Kaltim penanganan banjir untuk kota Bontang ya tadi. Iya untuk kota Bontang Pak. Kalau boleh spesifik Pak, penanganan yang diharapkan penanganan banjir seperti apa ya Pak? Jadi kebetulan di kota Bontang itu ada Danau Kanaan dan satunya saya lupa nama danau tapi bersebelahan dengan Kanaan. Nah itu selama ini itu dilakukan OP oleh BWS Kalimantan 3. Nah yang kita harapkan Danau Kanaan dan danau di sebelahnya itu dikelola lagi oleh BWS untuk ditingkatkan gitu sehingga mampu mengendalikan banjir di Kota Bontang. Ada Kota Bontang hadir bisa menambahkan? Dari Direktorat Irigasi ada masukan? Masih ada Pak Revi, Pak Sandi. Pak Revi silakan. Pak Revi? Iya, mohon maaf, ini kalau untuk terkait banjir saya tidak terlalu paham, saya lebih pahamnya ke air baku, Ibu Bapak. Jadi kurang tahu mau ngasih masukan apa. Mohon maaf. Mungkin Mbak Nicel dari DPI yang lain. Silakan. Ini Mbak Nicel. Mohon izin Pak Medi, ini mungkin saya ingin menambahkan sedikit, mungkin Pak Ibnu dijelaskan saja. Ini terkait dengan bangunan pengendali banjir ya. Ya, ini bangunan pengendali banjir. Ini catatan dari Direktorat Irigasi ya? Ini dari Kaltim Pak. Oh, Pak. Bangunan pengendali banjir. Iya. Dari Direktorat Irigasi ada masukan? Pak Sandi atau Mbak Nicel? Izin Bu. Ya. Pak, mungkin kami coba juga cross check lagi karena tim banjir ada lagi yang lain. Tapi kalau boleh tahu dari Ibu tadi Bu Dharma Riza ya Bu ya di kondisi sekarang sedang ada pembangunan bendungan yang mendekati untuk di kota Bontang dan Balikpapannya nggak Bu ya? Untuk bangunan existing yang bangunan existing yang Bontang, kalau bendungan tuh bendungan Marangkayu. Ya. Bendali Sukarahmat. Nah ya Bu, yang Marangkayu kan itu kondisinya kan apa sudah berfungsi ya Bu ya? Soalnya kan belum berfungsi. Karena daerah tangkapannya juga masih belum. Berarti sebenarnya apabila bendungan Marangkayu sudah berfungsi, sebenarnya bisa mampu membantu untuk kondisi penanganan banjir di Bontang ini Bu ya? Bukan, kalau bendungan Marangkayu itu sebenarnya bukan untuk banjir, dia untuk irigasi dan air baku. Karena dia jalur sungainya berbeda. Bentar, ini yang diperlukan apa Bu? Jadi memang di 3 kota ini kendalanya terkait dengan banjir yang sering dialami, banjir di daerah perkotaan itu karena memang 3 kota ini kan berada di hilir sungai. Memang dari kondisi status lahan yang ada, maksudnya yang diperlukan saja. Hulu-hulu. Nah diperlukan. Itu di perkotaan ini mau tidak mau harus ada bendungan pengendalinya kan.
Nah. Kalau di Samarinda itu kan terkait dengan normalisasi sungai Karangmumus, kemudian Bendungan Benanga yang satu jalur dengan sungainya. Kalau Kota Bontang itu dengan Sungai Santan. Ini agak bingung nih notulensinya rinci. Untuk ya, sebentar, untuk Balikpapan apa, Samarinda apa? Bontang. Ya. Pelan-pelan, Bu. Balikpapan itu di daerah Sungai Ampal. Apa? Bendungan pengendali banjir? Bendungan pengendali banjir di Das Sungai Ampal. Untuk Bapak? Di Das Ampal, Balikpapan. Ya, mana petani? Bentar, kemudian, ini ditulis lengkap dulu, Bu. Ya. Ini sambil lihat, ditulis ini betul tidak? Notulen ya. Harus cermat ini membaca. Untuk Balikpapan diperlukan bendungan pengendali banjir di Das Sungai Ampal. Nah, di Das Ampal. Itu untuk Balikpapan. Balikpapan. Untuk Bontang apa? Di Samarinda ini normalisasi Karangmumus dan Bendungan Benanga. Mohon dikoreksi dari bidang infrastruktur ya. Ya, boleh Bu, kami melanjutkan Bu. Ya, silakan. Jadi Pak, kembali ke atas saja Pak. Itu kan tadi, ya itu. Nah, artinya yang kita utama, kalau untuk Samarinda dan Balikpapan itu pusat sudah ada penanganan. Jadi yang kita perlu tekan di sini di Bontang. Nah, kalimatnya begini Pak, tadi Danau Kanaan dan Danau Depresi Kanaan Pak namanya, Danau Depresi Kanaan. Bentar, ini agak membingungkan. Bentar, dari atas dulu, diulangi dulu. Ya. Danau Kanaan dan Danau Depresi. Jadi danaunya ada Pak, ada dua Pak. Danau Kanaan dan Depresi Kanaan. Itu nama danau, Pak. Bentar, ini narasinya ini loh. Iya. Penanganan banjir di Kota Bontang. Untuk Danau Kanaan. Untuk Danau Kanaan. Dan Danau Depresi Kanaan. Nah, itu sudah dapat ditingkatkan dan dikelola oleh BWS Bontang, benar? Iya, selama ini dikelola oleh BWS, tapi yang kita minta itu ditingkatkan, Pak. Ditingkatkan pengelolaannya supaya kan selama ini hanya OP saja Pak. Nah kita mohon itu mungkin dikeruk, ditanggul lagi gitu Pak, ditingkatkan Pak fungsinya. Di perlu peningkatan Pak, ya peningkatan aja. Di sampingnya, macam-macam Pak. Di sampingnya perlu peningkatan. Ya. Nah titik. Ya. Terus yang ini apa nih? Ini kalau yang lain dihapus saja Pak. Tapi kalau untuk penjelasan boleh. Untuk Samarinda itu memang Marangkayu juga dihapus saja Pak. Itu tidak ada hubungannya sama banjir Bontang. Nah, dihapus, atasnya dihapus juga. Iya, diperlukan pengembangan banjir juga dia karena kan kita sudah bicara yang Kanaan itu Pak. Ya. Danau Kanaan. Jadi untuk Balikpapan diperlukan pengendalian untuk Balikpapan banjir. Itu penanganan das Sungai Ampal Pak, tanpa bendungan. Pengendalian banjir. Pengendali banjir das Sungai, betul Pak, sudah itu das Sungai Ampal. Samarinda itu normalisasi Sungai Karangmumus dan bendungan itu ditambah das Pak kalau bisa das Karangmumus. Das saya Karangmumus ya, ditambah das sebelumnya. Penguatan tebingnya Pak Ibnu. Dan kenapa Bu Yuni? Penguatan tebing SKM penerapan. Penguatan tebing sungainya sama pengendali kita ada penguatan tebing. Iya. Untuk Samarinda normalisasi dan penguatan tebing Sungai Karangmumus. Dan kolam retensi. 2019 pusat belum tanda tangan. Dan pembangunan kolam retensi, Pak. Dan pembangunan kolam retensi. Ya. Bendungannya dihapus. Sudah cukup? Mohon izin Bapak Ibu dari Kaltim untuk yang Balikpapan dan Samarinda ini sudah tahun ini ya 2021.
Artinya selama ini sudah berjalan, Pak. Selama ini di 2020, 2021, bahkan mungkin ke depan itu sudah ada, Pak. Sudah ada penanganan yang dilakukan oleh BWS Kalimantan 3, Pak. Berarti yang dibontang, Pak. Oh, gitu ya. Berarti perlu ditulis Mas Zulhandi tahun 2021 untuk Balikpapan. Yang di atas tambahin aja untuk Balikpapannya. Nah, tahun 2021. Jadi biar ketahuan kalau ini sudah 2021 sebenarnya, bukan 2022. Sama juga untuk Samarinda, tahun 2021 untuk Samarinda. Siap. Baik, ini dari Direktorat Irigasi ada masukan? Cukup Pak, mungkin berarti nanti perlu koordinasi dengan BWS ya mungkin Pak, dipastikan lagi. Ya. Karena ini pengelolanya kan kalau wilayah sungai itu di BWS. Ya. Baik, ini jam 5 lebih. Satu lagi dah. Jalan tol Samarinda Bontang. Kalau jalan tol sudah masuk PSN Pak, mungkin kami mengusulkan lagi Pak untuk kegiatan yang Bandara Ujo Bilang Pak. Oh, baru lagi? Nggak, di atasnya Pak. Di nomor berapa? Di 22 Pak. Ya. Nah itu kebetulan untuk dokumen FS, DED, dan kesiapan lahan udah disusun oleh agak keras sedikit. Mahulu, Pak. Untuk dukungan dari daerah, dokumen FS, DED, dan kesiapan lahan sudah siap Pak. Sudah siap ya. Ya. Baik, ini dari Direktorat Transportasi. Bandara baru ya Pak? Ya. Ya betul, Bandara baru. Karena akses di ini terakhir yang dibahas. Silakan dari Direktorat Transportasi. Jadi 21 target bandara baru memang ini belum ada Pak. Belum ada. Jadi apa itu tentu kami akan coba cermati kembali. Ya. Karena salah satu yang bandara baru itu yang Makassar itu di apa itu tengah. Ya. Nah coba. Tapi ini memang penlocknya belum ada berarti Pak ya? Untuk penlock ada Pak, karena kesiapan lahannya sudah ada kurang lebih 120 hektar. Nah, karena di paparan Pak Kepala itu sudah ada kita jelaskan Pak di slide Pak. Nah, slide ya. nomor 17. Nah, coba mungkin nanti kami butuh koordinasi karena pada saat kemarin kita menyusun RPJM itu kami sudah undang dengan daerah yang rencana ada bandara baru. Tapi khusus untuk kita memang waktu itu mereka menyampaikan belum siap. Nah, makanya kami tidak masukkan di dalam target bandara baru di 5 tahun ini. Nah, tentu kalau emang itu siap, kita coba nanti koordinasikan kembali. Tetapi nanti pembangunannya kami akan lihat. Pasir gimana Pasir Pak? Pak? Kami tolong disupport datanya aja. Bandara Pasir itu gimana? Pak Dedi. Oh izin Baik, Pak. ini sudah jam 5. Jadi yang bisa kita bahas. Tambah dikit Pak, tambah dikit. Anu aja Pak. Ada Kepala Bapeda Pasir sini Pak. Oh, siap, Pak. Silakan. Pak Muksin, ada Pak Muksin. Mereka menanyakan Bandara Pasir yang sudah direncanakan tuh bagaimana, itu aja tadi tuh dengan saya. Apakah ada juga masuk sudah atau belum? Memang belum masuk di situ Pak, mereka tanya aja. Belum masuk di usulan ya? Belum Pak, baru dia tanya dengan saya tadi. Oh, ini dari Direktorat Transportasi? Terakhir ini? Untuk Kabupaten Pasir. Maaf. Pasir. Ya, Kabupaten Pasir. Nah, itu juga belum masuk di rencana bandara baru, Pak. Karena waktu itu teman-teman Pasir kan sedang mendorong jembatan Pasir Balikpapan itu, sehingga itu PPU, Pak. Nah, ini ya tapi kalau strategis
Iya Pak, makasih Pak. Baik, Bapak Ibu, ini sudah jam 5 lebih. Izin Pak, izin Pak, satu lagi Pak. Itu ada yang nomor 24 Pak, pembangunan flyover Muara Rapak. Mungkin sekedar informasi saja Pak, untuk di slide paparan kami sudah kami sampaikan. Jadi kesiapan daerah itu sudah menyusun DED, kemudian desain, AMDAL, dan AMDAL lainnya Pak. Dan itu kebetulan istilahnya jalan itu jalan nasional Pak, dan itu sangat mendukung sekali IKN. Dan itu di jalan situ Pak sering terjadi kecelakaan Pak. Ya. Dan hari ini aja terjadi kecelakaan Pak. Jadi mohon dukungan dari pusat Pak untuk pembangunan flyover tersebut Pak. Izin Pak Aswin itu aja Pak. Ya, terakhir ya. Sudah nggak ada lagi. Dari transportasi, Pak J. Pak, itu di ruas jalan apa ya? Kabupaten apa nasional? Nasional Pak. Nasional. Muara Rapak Pak, Balikpapan menuju IKN. FSDED? Sudah. FSDED sudah Pak. Mas Jo, tambahin Mas Jo. DDSFS sudah ada Mas Jo. Di usulan kami Pak, di paparan kami tadi ada di belakang sudah datanya lengkap tuh Pak. Oke Pak, kalau gitu gini, kami belum berani untuk menyampaikan itu fisik tahun depan, tetapi di dalam pembahasan Rakkotek nanti kami akan bahas dengan teman-teman PUD ya. Karena memang ini belum masuk di dalam rencana sebelum-sebelumnya. Sudah 3 kali Pak usulan itu Pak, sejak 2014 Karena Pak. kalau terkait akses IKN, memang kami juga kami masih tunggu juga apa itu master plan. Nah, tapi kalau akses buat IKN misalnya Usulan Kota Balikpapan itu Pak sejak tahun 2014. Usulan Kota Balikpapan kita transmisikan itu sejak 2014. Tapi belum mendapat tanggapan. Nah sekarang kebetulan ada IKN. Itu menjadi major proyeknya IKN Pak harusnya itu. Ya, IKN sendiri Pak memang aksesnya itu sedang dikaji oleh teman-teman Pak, baik termasuk Siap, mantap. Ya, maghrib Pak. Baik, cukup ya Bapak Ibu ya. Terima kasih atas perhatian dan dukungan dari Bapak Ibu dalam pembahasan DES Kaltim ini. Banyak hal yang nanti perlu tindak lanjut ya. Soal lahan, soal dukungan kelembagaan, dan juga dukungan dari APBD. Nah, nanti itu adalah bagian dari tindak lanjut yang harus kita lakukan. Sekaligus Bapak Ibu yang isu strategis dengan beberapa kesepakatan tadi dan juga beberapa usulan yang tadi sudah disampaikan, itu mohon nanti menjadi bahan masukan ya kepada Pak Gubernur untuk dibawakan pada saat Rakorgub, kemudian dilengkapi dengan dokumen-dokumen yang nanti diperlukan. Kalau hari ini tidak siap, mungkin nanti disiapkan. Nah, kami juga dengan bahan ini bisa memberi masukan kepada Pak Menteri kira-kira isu strategis dan prioritas di Kaltim yang akan dilaksanakan di tahun 2022. Jadi itu hasil kesepakatan dan indikasi usulan. Kemudian nanti soal kelengkapan dokumen dan sebagainya, informasi, itu dipertegas kembali di dalam Rakor Tenggerengkang. Kalau yang belum disepakati nanti dibahas pada sesi pembahasan pelaksanaan Rakor Tenggerengkang. Kemudian nanti bahan-bahan yang kalau tadi bahan paparan Pak Kepala itu kalau sudah dianggap lengkap itu yang kami terima. Kalau belum nanti Bapak Ibu bisa mengisi kelengkapan dan dikirim kepada Direktorat TRPB Bappenas Go ID selambat-lambatnya 3 hari setelah pelaksanaan diskusi pada hari ini. Demikian Bapak Ibu ya, sepakat ya? Siap. Nah, mudah-mudahan apa yang kita rencanakan bisa kita laksanakan dan mudah-mudahan COVID bisa segera diatasi dan kegiatan bisa pulih seperti semula. Kita tetap harus sehat, tetap semangat, tetap optimis. Terima kasih Bapak Ibu, kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu Ami, makasih Bu Ami. Makasih Bu Ami, terima kasih Pak, Bu.
Balia. Dadah. Gi. Makasih Pak. Terima kasih Pak. Bapak Ibu dan rekan-rekan Pak C. Pak Dedi. Pak Tutut.